Shalom, selamat berjumpa dengan saya lagi, dan kita akan melanjutkan tentang pertanyaan Steve ya, yang berkata apakah Ananias dan Safira itu masuk surga atau neraka ya. Ini bagian yang keempat, bagian terakhir ya. Lalu Steve ini berkata, oh iya paham saya Pak. Sekarang saya tanya Pak, kalau masih bayi itu bagaimana bisa bertobat dan percaya Yesus Pak? Kan masih bayi Pak, jalan aja belum bisa. Saya jawab, nah memang bayi itu belum bisa bertobat dan percaya Yesus kan, namanya bayi kan belum bisa apa-apa, belum bisa berbuat apa-apa bro. Namun bayi itu kan punya orang tua, nah itu bro, orang tuanya itu. Lalu Steve berkata, maksudnya? Saya jawab, ya maksudnya orang tua itu yang harus mewakili atau menjadi wali bagi bayi itu bro. Nah itu sebabnya pada zaman dulu, zaman perjanjian lama atau PL ya, Tuhan Yesus itu ketika masih bayi dibawa ke bait Allah oleh ortunya, orang tuanya, untuk apa? Diserahkan kepada Allah atau Bapa bro. Ini ayatnya ya, di Lukas 2 ayat 22 dan 28 ya, demikian bunyi firman Allah. Dan ketika genap waktu pentahiran ya, menurut hukum Taurat Musa ya, karena waktu itu kan orang tuanya masih hidup di zaman Taurat ya, zaman peralihan dari PL ke PB ya, mereka membawa dia atau Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah ini kan ada event khusus yang namanya menyerahkan ya, menyerahkan bayi, anak laki-laki. Itu pada waktu zaman perjanjian lama ada itu seperti itu. Nah, lalu di ayat berikutnya dikatakan ia menyambut anak itu, yaitu Yesus itu, dan menatangnya sambil memuji Allah. Jadi anak itu ditatang gitu loh oleh Simeon kalau nggak salah itu ya namanya pada waktu itu. Nah itu ini Yesus masih bayi ini ya, dibawa oleh ortunya, diserahkan kepada Tuhan melalui Simeon di bait Allah. Itu paham ya? Lalu dia berkata, oh jadi bayi itu agar bisa selamat seandainya ia mati, maka ortunya sebelumnya harus menjadi walinya untuk membawa bayi itu kepada hamba Allah untuk diserahkan kepada Allah atau Bapa, gitu ya Pak ya. Saya jawab, betul bro, itu sesuai firman Allah itu bro, paham ya? Harus berkata, ya tapi andai kata Pak, andai kata belum sempat diserahkan kepada Allah, tapi bayi itu sudah mati, nah terus bagaimana Pak? Saya jawab, ya itu masuk kategori terlambat namanya bro. Makanya jangan terlambat sejak masih di dalam kandungan, ini belum lahir ya, masih di dalam kandungan itu loh. Ibu itu yang harus berdoa buat janin yang ada di dalam perutnya itu. Untuk apa? Ya untuk diserahkan kepada Allah atau kepada Bapa janin itu bro, sehingga janin itu aman. Andai kata seperti bro tadi berkata, andai kata kan terjadi seperti itu kematian ya, walaupun belum sempat jadi bayi sudah mati misalkan, aman sudah karena sudah diserahkan oleh ibunya melalui doa itu kan gitu. Nah itu bro, jadi Tuhan Yesus itu pada waktu itu umurnya baru 8 hari itu sudah disunat bro. Nah ini ayatnya, ada buktinya, ada, semuanya harus ada dong. Lukas 2 ayat 21, demikian bunyi firman Allah. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, maksudnya Yesus ya, ia diberi nama Yesus. Nah yaitu apa? Nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia atau Yesus dikandung ibunya. Jadi ini apa namanya, Maria itu pada waktu itu kan belum apa-apa ya, jadi belum ada isinya lah kandungannya. Itu sudah diberitahu malaikat bahwa nanti kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, nanti kamu kasih nama Yesus. Itu seperti itu ceritanya ya, nanti baca sendiri lah di apa perjanjian baru itu ya. Nah jadi ibu ini, Maria ini ngikutin aja. Jadi artinya gini ya, jadi apa namanya, manusia itu terjadinya kan kalau pada umumnya ya, manusia pada umumnya nih, saya bicara manusia pada umumnya
itu kan adanya hubungan suami istri, lalu ada pertemuan antara sperma dan ovum dan sebagainya secara medis, lalu terjadi pembuahan, terjadi kehidupan janin, kan begitu. Nah, lalu itu nanti akan berkembang setiap hari sampai menjadi terbentuknya bayi, ya, sebuah kehidupan, ya, di dalam perut ibu itu, kan begitu prosesnya. Nah, jadi maksudnya janin, sejak jadi janin itu sudah ada kehidupan, bro, ya. Makanya orang-orang yang melakukan pengguguran itu artinya dia membunuh, ya. Kenapa? Karena sejak terjadinya pertemuan sel telur dan sperma itu sudah ada pembuahan, sudah terjadi ini kehidupan, walaupun belum berbentuk lahir bayi gitu ya, tapi sudah ada kehidupan itu, ya, karena sudah terjadinya pembuahan. Nah, paham ya sini ya. Nah, itu pembunuhan tuh kalau ada orang yang menggugurkan bayi itu. Lalu Steve berkata, oh gitu, wah yang ngeri ya Pak ya. Ini ibu-ibu dan dokter-dokternya harus dikasih tahu Pak kebenaran ini Pak. Mereka pikir wah, masih belum jadi bayi, jadi buat mereka pikirnya nggak masalah. Ternyata itu membunuh ya Pak. Ya jelas, sudah pasti itu pembunuhan karena sudah ada kehidupan, ya. Nah, ini termasuk orang-orang yang berkata bayi mati langsung masuk surga itu, wah berarti itu salah ya Pak, sesat ya Pak ya. Saya jawab, ya artinya orang itu kan melawan firman Allah yang sudah kita dengar di atas tadi loh. Karena pikiran mereka berkata bayi itu kan belum bisa berbuat apa-apa karena masih bayi ya. Nah, tetapi dia lupa, mereka itu yang mengatakan seperti itu lupa, ya, bahwa ada firman Allah di Mazmur dan di Roma itu dia tidak baca atau bagaimana, ya, bagaimana bisa mengerti wong tidak pernah baca Alkitab gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang berkata kayak itu tuh tidak pernah membaca Alkitab, itu pasti ya. Karena apa? Karena Alkitab yang jelas ditulis oleh Allah melalui hamba-hambanya itu jelas menulis, jelas sekali. Jadi perkataannya cuma berdasarkan pikirannya sendiri orang-orang seperti itu, bukan berdasarkan firman Allah tapi berdasarkan logikanya. Nah, ini namanya teologi teologi dalam bahasa itu saya lupa ya, teologi kayak filsafat gitulah, semacam itulah, mengandalkan otaknya ya. Kalau zaman dulu tuh aliran aliran sesat lah gitu aja, lupa saya waktu zaman masih kuliah sih, masih ingat ya. Tapi ini banyak hal yang firman Allah saya dapat, jadi sampai lupa itu apa tuh namanya, itu aliran semacam gnostik lupa. Nah itu tuh ya, jadi paham ya. Jadi orang-orang yang berkata seperti itu tuh karena berdasarkan pikiran, bukan berdasarkan firman Allah. Nah, padahal firman Allah menulis bahwa sejak dalam kandungan itu manusia sudah ada dosa. Jadi karena dia pikirnya kan bayi itu kan belum bisa berbuat apa-apa, bagaimana bisa dikatakan dosa? Itu kan pikirannya. Padahal firman Allah jelas menulis sebelum bayi lahir aja sudah ada dosa. Ini mereka lupa itu, paham ya? Oke ya. Nah, lanjut. Nah, jadi apakah pertanyaan bro tentang Ananias dan Safira itu masuk kemana sudah terjawab? Sudah terjawab belum? Lalu Steve ini berkata, oh ya sudah Pak. Ya, karena mereka kan suami istri itu kan mati dalam kondisi berdosa berarti Pak. Wong belum sempat bertobat, lalu dia cuma berkata, ya sekian, langsung Petrus berkata, karena apa kamu mendustai dan sebagainya, akhirnya mati ya Pak. Kan artinya belum bertobat Pak itu. Jadi menurut firman Allah di atas itu bahwa orang yang mati dalam dosa atau belum sempat bertobat dan percaya Yesus itu kan pasti masuk ke tempat hukuman, ya, neraka toh Pak. Jadi Ananias dan Safira itu ya masuk ke tempat hukuman Pak, karena mereka belum sempat bertobat sudah mati Pak. Kan begitu Pak. Beda dengan penjahat yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus itu ya Pak ya. Saya jawab, oh iya beda bro ya. Kalau
salah satu penjahat yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus itu kan sebelum mati ya sempat bertobat bro. Dari kata-katanya kan kelihatan kedengaran jelas itu ya. Jadi ya selamat. Langsung Tuhan Yesus memberitahu bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya kan di tempat Firdaus kan tempat penantian untuk sebelum hari penghakiman tiba tuh. Nah sedangkan orang yang mati tidak percaya Yesus atau belum bertobat itu tempatnya beda, bukan di Firdaus tapi di tempat hukuman sementara ya. Itu ada firmannya itu juga di dalam surat Petrus ya, nanti akan datang kita akan bahas itu ya. Nah jadi ini ayatnya tentang penjahat itu ya, yang yang ditulis di Lukas 23 ayat 39 sampai 43 ya. Demikian firman Allah. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya ya, kan ada dua nih. Nah, ini yang seorang, bukankah engkau adalah Kristus? Ya digitukan ya, selamatkanlah dirimu dan kami. Wah ini penjahat nih, waduh betul-betul nih, kalau ini tipe orang yang keras kepala, keras hati ya, sudah menderita karena dosanya, sudah mengalami mau mati loh ini karena dia berbuat dosa, masih tidak mau bertobat, masih kayak gitu omongannya, ngejek-ngejek Tuhan Yesus. Ini orang, wah bukan cuma orang keras kepala tapi betul-betul kepala karang. Kalau batu biasa masih belum seperti ini ya, sudah dihajar, sudah disalib sampai mau mati pun masih tidak mau bertobat. Ini ya manusia kepala karang namanya, bukan batu aja tapi batu karang, keras sekali ya. Nah tapi selanjutnya dikatakan tetapi yang seorang, nah ini maksudnya ada dua tadi, tapi yang seorang penjahat lagi menegur temannya yang ngejek Tuhan Yesus tadi, maksudnya ya, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Nah dikatakan begitu ya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, maksudnya Tuhan Yesus, ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah ini bagus kan kata-kata penjahat yang satunya ini kan, dia sadar ya, bahwa kalau kita, maksudnya dia sama temannya itu memang wajar kalau dihukum seperti itu ya. Zaman itu kan disalib, itu hukuman yang paling ngeri ya. Nah itu dia memberi kata-kata seperti ini kepada temannya yang mengejek Tuhan Yesus tadi ya. Kalau kita ini wajar dihukum seperti ini karena kita memang berbuat kejahatan ya, mungkin membunuh, merampok dan sebagainya lah. Tapi dia berkata, orang ini, maksudnya Tuhan Yesus, itu tidak berbuat apa-apa yang salah gitu loh. Lalu penjahat ini berkata kepada Yesus ya, berkata kepada Tuhan Yesus, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah ini Tuhan Yesus mendengar itu, saya tahu, wah ini orang ini bertobat nih. Yang satu itu tadi tidak ya, keras kepala karang, batu karang. Tapi yang ini bertobat ini ya, dia sadar ini. Nah Tuhan Yesus tahu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah jelas kan? Nah, ini pelajaran ya. Orang itu juga sudah dihajar Tuhan lewat macam-macam, masih saja hatinya itu kayak karang kayak gitu loh, nggak mau bertobat, irem. Ya udah, itu namanya anak buahnya penjahat yang itu. Orang-orang yang kayak gitu itu anak buahnya penjahat yang disalib, yang tidak mau bertobat itu, walaupun sudah dikasih sakit bertahun-tahun kayak gitu tetap tidak mau bertobat. Itu namanya orang keras karang, itu kelasnya keras batu karang kepalanya, bukan cuma kelas batu aja itu ya. Kalau orang kelas batu itu, batu biasa itu mungkin masih dikasih ajaran tentang ekonomi atau yang lain tuh dia langsung inget bertobat. Nah ini enggak, ini sudah mau mati ya, enggak mau bertobat. Itu kalau namanya bukan batu karang apa nih orang kayak gini. Nah ini persis nih orang-orang yang kayak gitu tuh sudah diajar, sudah mau mati tetap tidak mau bertobat. Nih anak buahnya penjahat ini yang keras batu kepala karang ini. Nah tapi orang yang sebaliknya, orang yang mau mati tapi dia sadar
dan mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini anak buahnya ini ya, anak buahnya penjahat yang satu ini ya. Jelas ya. Nah, gitu bro ya. Lalu Steve ini berkata, oh iya ya, wah iya ya, betul Pak, betul. Wah, memang ada banyak orang yang kayak gitu Pak. Ada yang seperti penjahat yang sudah mau mati pun tidak mau bertobat, yaitu keras kepala batu karang. Ada ya seperti penjahat yang satunya itu ya, dia sebelum mati sadar dan mau bertobat, jadi itu selamat ya Pak ya. Oke, jadi saya sudah jelas Pak sekarang Pak. Jadi Ananias dan Safira itu masuk mana juga saya sudah jelas Pak, berdasarkan firman Allah Pak. Oke, terima kasih Pak buat penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati ya, sama-sama bro. Tuhan Yesus memberkati juga, amin.